Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia minta Ducati memperbaiki masalah start GP24 secepatnya. Masalah start membuat Grand Prix Indonesia berjalan lebih sulit bagi Bagnaia. Francisco Bagnaia mengatakan Ducati perlu memperbaiki masalah start yang dialaminya akhir-akhir ini, sesegera mungkin, menyusul satu lagi start buruk yang ia alami di Grand Prix MotoGP Indonesia. Juara dunia dua kali itu memulai balapan dengan buruk dari posisi keempat di grid saat Ducati GP24-nya melompat sebelum memuntir ban belakangnya, meskipun ia dengan mampu pulih dengan cepat ke posisi keempat. Ia berhasil finish di posisi ketiga, namun start yang buruk ditambah sikapnya yang terlalu berhati-hati di lap-lap awal membuatnya tidak mampu menantang Jorge Martin untuk meraih kemenangan. Tidak konsistennya start GP24 telah mengganggu Bagnaia dalam beberapa ronde terakhir dan ia kini meminta Ducati untuk segera memperbaikinya. Sesegera mungkin, karena dalam 2 musim terakhir saya selalu sempurna, tapi di 4 Grand Prix terakhir sejak Aragon saya selalu mencoba start dengan cara berbeda dan semuanya tetap buruk, kata Bagnaia, yang kini terpaut 21 poin dari Martin di klasemen. Hari ini berbeda dari kemarin. Kemarin tidak terlalu buruk, pagi ini bagus, tetapi sore ini saya melakukan wheelie dan saya spin di ban belakang. Ia menambahkan, saya mencoba melakukan start yang sama seperti kemarin, tetapi kopling bereaksi berbeda, lalu saya melakukan wheelie kecil dan ban belakang mulai spin. Saya tidak kehilangan banyak posisi, tetapi setelah start saya agak terlalu berhati-hati di lap pertama. Jadi, saya mulai kehilangan posisi dan saya sedikit kesulitan untuk kembali ke posisi tersebut. Saya cepat, pace saya setelah beberapa lap sangat cepat, lap tercepat dari Enea Bastianini sangat dekat dengan saya. Jadi, pace saya sangat kuat. Namun, itu tidak cukup untuk menyalip pembalap di depan saya dengan mudah, karena saya butuh 10 lap untuk menyalip Marco Bezzecchi karena saya sangat kesulitan traksi. Begitu saya menyalipnya, mendahului Franco Morbidelli, jauh lebih mudah karena dengan ia punya motor yang sama dengan saya tahu apa yang harus dilakukan dengan lebih baik. Selebihnya, saya senang karena hari ini lebih sulit. Kami berhasil mendapatkan poin dalam balapan ini dan itu tidak apa-apa. Baik Bagnaia maupun Bastianini tampak kesulitan mendapatkan grip belakang di paruh awal Grand Prix. Bagnaia sempat turun ke posisi ke-6 sementara Martin mampu melaju kencang di depan pada GP24 racikan Pramac. Marquez diklaim tak senang dengan kerja Marshall di sirkuit Mandalika. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez diklaim tidak senang dengan kerja Marshall saat motornya mengeluarkan api di MotoGP Mandalika. Marquez gagal finish dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika. The Baby Alien mengalami masalah dengan motornya pada lap ke-10. Pembalap asal Spanyol itu terpaksa menepi saat balapan tengah berlangsung karena motornya mengeluarkan api. Dalam tayangan siaran langsung, Marshall MotoGP Mandalika terlihat langsung menghampiri motor Ducati Desmodici GP23 tunggangan Marquez untuk memadamkan api yang menyala. Meski begitu, Marquez diklaim tidak senang dengan kerja Marshall. Klaim itu diungkapkan jurnalis MotoGP Simon Patterson dalam unggahan di media sosial. Mark sangat tidak senang karena petugas tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat. Menurutnya sepeda motornya rusak parah sebelum api bisa dipadamkan, tulis Patterson di akun X. Terlepas dari klaim itu, Marquez harus menerima kenyataan kembali meraih hasil buruk saat full race MotoGP Mandalika. Pada tahun lalu, saat masih berada di tim Repsol Honda, Marquez jatuh saat sprint race dan full race sehingga tidak membawa poin sama sekali dari Indonesia. Musim sebelumnya, MotoGP 2022, Marquez gagal balapan. Saat itu Marquez sudah sempat jatuh dalam sesi latihan. Menjelang balapan, nasib nahas kembali menghampiri pada hari Minggu pagi tepatnya saat melakukan pemanasan. Penonton MotoGP Mandalika 2024 capai 121.252 kehadiran. Seri ke-15 MotoGP musim 2024 telah sukses digelar di Indonesia selama 3 hari, Jumat, Minggu, 27–29 September. Ada total 121.252 penonton selama 3 hari berlangsung, dari Jumat dengan sesi latihan bebas, pada Sabtu ada balapan sprint dan sampai hari Minggu, tentu saja dengan tontonan utamanya balapan panjang. Balapan kali ini dimenangkan oleh pembalap Spanyol, Jorge Martin Prima Pramac Racing, dan podium dikunci oleh Pedro Acosta, Red Bull GasGas T3, dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo.
Sayangnya, pembalap Gresini Racing, Marc Marquez gagal menyelesaikan balapan karena masalah teknis pada motor di lap ke-12. Ducati Desmosedici pembalap Cervera itu mengeluarkan asap, membuatnya harus menepi dan tak dapat melanjutkan balapan. Pembalap satelit Pertamina Enduro VR46 Racing, Marco Bezzecchi menyelesaikan balapan di posisi kelima. Tim ini menggunakan corak khas, merah putih, khusus balapan di Indonesia. Balapan di Mandalika tahun ini juga diwarnai banyak crash. Ada total 9 pembalap yang gagal menyelesaikan balapan karena terjatuh dan kecelakaan. Pertarungan di klasemen sementara juga semakin menarik, karena Martin dan Bagnaia masih cukup dekat dengan 5 seri tersisa. Seri MotoGP selanjutnya atau GP ke-16 musim ini akan berlangsung di Motegi, Jepang pada Minggu, tanggal 10 Oktober mendatang. Resmi, Aki Ajo ditunjuk sebagai manajer tim Red Bull KTM. Aki Ajo akan menggantikan Francisco Gaidotti sebagai manajer tim Red Bull KTM MotoGP. KTM telah mengonfirmasi bahwa Aki Ajo akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan tim Moto2 dan Moto3 untuk mengambil alih proyek MotoGP untuk tahun 2025. Ajo menggantikan Francisco Gaidotti, yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Gaidotti akan meninggalkan jabatannya pada akhir musim ini. Kami memiliki hubungan khusus dan kerjasama yang sangat erat dengan Aki, jadi kami merasa ini adalah keputusan terbaik untuk meneruskan proyek MotoGP, kata Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya dan akan menyebutkannya lagi, dia percaya pada kami saat kami baru saja mulai berorganisasi di paddock ini, jadi kepercayaan dan persahabatannya tak tertandingi. Keberhasilan timnya berbicara sendiri. Dia telah memenangkan gelar dengan kedua pembalap yang akan berada di pitbox untuk tahun 2025, tetapi pengetahuan itu hanyalah bagian dari keahlian yang akan dibawanya. Kami tahu kami dapat mengandalkan banyak sejarah dan, tentu saja, Aki tahu perusahaan kami dan cara kami berlomba. Saya sangat senang dan bangga bahwa kami menerima tantangan ini bersama-sama dan kami melanjutkan kisah yang dimulai sejak lama dan telah meraih banyak kesuksesan dan kisah-kisah hebat. Aki Ajo berkata, merupakan suatu kehormatan untuk ditawari peran baru yang hebat ini dan kesempatan untuk bekerja di MotoGP bersama Red Bull KTM Factory Racing. Saat ini MotoGP berada pada level yang sangat tinggi sehingga kami perlu terus bekerja di banyak area dan menggunakan kekuatan yang kami miliki untuk membangun paket KTM ini ke standar yang lebih baik lagi. Kami perlu terus maju, tetapi saya rasa proyek ini sudah memiliki banyak bagian yang bagus untuk berada di posisi teratas, kami harus mengelolanya dengan cara terbaik. Terima kasih kepada Stefan, Hubert, Pete dan Jens, serta semua orang dalam struktur KTM. If you try